Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hidup sehatnya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita hari ini membahas mengenai batu empedu. Nah, pemirsa, saya kembali mengingatkan untuk pemirsa semua, bagi yang ingin bertanya bisa langsung saja hubungi ke nomor WhatsApp 085176464648. Nah, pemirsa, kita lanjutkan kembali bersama dengan narasumber kita, Dr. Elsa. Dari Dok tadi sudah dijelaskan mengenai informasi mengenai penyakit batu empedu, asal mulanya timbulnya seperti apa, kemudian yang terjadi seperti apa, kemudian batunya bentuknya seperti apa kalau sudah jadi batu. Nah, ini untuk pencegahannya bagaimana, Dok? Pencegahan agar tidak terjadi batu empedu untuk siapapun yang kena faktor resiko atau genetik begitu. Nah, sebelumnya apakah ada faktor genetik, Dok, untuk penyakit batu empedu ini, Dok? Iya, tentunya. Jadi di mana-mana genetik itu punya peranan penting ya dalam penurunan suatu sifat termasuk penyakit. Jadi memang beberapa pasien ya memang ada faktor genetiknya. Tapi jika nih sudah tahu nih kita ada faktor genetik nih, ayah ibu ada kecenderungan gampang terbentuk batu, itu bakat ya. Nah, seharusnya kita yang sudah tahu ini bisa mencegah nih. Nah, balik lagi ke pencegahan. Pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Nah, apa saja sih tahap-tahap pencegahan? Yang pertama sudah diketahui kalau faktor resikonya adalah makanan berlemak. Yang kita cegah ya kita makanlah makanan yang sehat sesuai porsinya, tidak berkelebihan lemaknya. Apa saja sih, Dok, yang lemak-lemak itu gitu ya tentunya. Iya, apa tuh, Dok? Kadang suka lupa dan suka pura-pura lupa, Dok, kalau udah ada makanannya nih, Dok. Mungkin bisa kembali mengingatkan kami semua, Dok. Iya, benar sekali. Nah, ada yang namanya itu jeroan, itu tinggi sekali kadar lemaknya. Kemudian kuning telur. Nah, itu kalau dikonsumsi berlebihan juga tidak bagus. Jadi intinya kita boleh mengkonsumsi lemak tapi dalam batas wajar, tidak berlebihan. Kemudian apalagi tuh seafood juga tinggi sekali kadar lemaknya. Nah, coklat jangan salah, coklat juga, dairy produk itu tinggi sekali lemaknya. Susu full cream tinggi sekali lemaknya. Yang bukan dibilang tidak boleh, tapi konsumsilah dalam jumlah yang secukupnya, tidak berlebihan. Kemudian apalagi nih yang bisa kita cegah, Dok? Nah, tadi tuh bicara makanan. Yang kedua tadi faktor resikonya apa? Fat, gemuk. Nah, tidak salahnya kita nih menjaga berat badan. Nah, tadi bilangnya dilarang nih untuk tidak konsumsi lemak yang berlebih. Iya, kalau berat badan apa? Nah, kalau berat badan gula juga termasuk di sana. Nah, kita atur porsi makan kita. Pagi, siang, malam, kemudian cemilan berapa sehingga berat badan kita termasuk dalam berat badan ideal. Nah, pencegahan berikutnya apa? Nah, batu itu berhubungan dengan kaum rebahan. Batuk, Dok? Iya, batu. Kenapa, Dok? Oh, batu ya? Iya, batu. Karena batu itu terbentuknya dari pengendapan. Nah, diharapkan dengan kita berolahraga, beraktivitas, batu itu bisa hancur. Begitu, atau tidak terbentuk batu sama sekali. Nah, jadi diharapkan lagi-lagi nih kita rajin berolahraga. Gitu. Berolahraga sesuai dengan umur dan kemampuan badan ya. Jangan nanti umur tua nanti lari sprint. Jangan. Takutnya timbul penyakit lainnya. Gitu ya, Dok, ya? Jadi berolahraga sesuai dengan kebutuhan dan umur. Begitu. Kemudian pencegahan yang lain, banyak minum air putih. Air putih itu bagus sekali untuk badan. Ya, kemudian balik lagi lakukanlah kontrol
Gimana kontrolnya dok? Iya, kontrol yang dari kita sudah, sekarang kita buktikan dengan medical check up. Nah, di medical check up nanti diperiksa tuh, tadi ada kita sebut dislipidemia ya. Nah, di medical check up tuh diperiksa kalau darah, itu biokimia darahnya dilihat nih, kolesterolnya berapa, kolesterol totalnya berapa, gula darahnya berapa, kemudian trigliseridanya berapa. Dengan melihat nilai-nilai kadar dalam darah kita itu, kita kalau normal, alhamdulillah kita bisa tetap teruskan nih gaya hidup sehat kita. Tapi kalau udah ada yang meningkat dan harus ingat, kalau ada yang meningkat kolesterol itu, saya agak ini sama pasien, saya langsung minum simvastatin dok. Ya, yang pertama yang harus diubah itu gaya hidup sehatnya dulu. Oh, banyak makan gorengan, ya udah ganti dulu rebusan. Oh, banyak makan daging merah. Daging merah itu apa? Nah, sapi, kambing gitu. Nah, ganti dengan daging putih. Daging putih itu apa? Ayam, ikan gitu. begitu. Nah, jadi kita kalau memang mengalami ini peningkatan pada biokimia darah itu seperti kolesterol, trigliserid dan segala macam, ya terapinya memang benar akan diberikan obat, tapi harus diikuti juga dengan perubahan gaya hidup. Begitu, Mbak Julia. Berarti memang kalau misalnya pun dia terlanjur makan berlebih pada hari itu, mungkin ada acara dan lain sebagainya, mungkin bisa diseimbangkan dengan olahraga yang cukup, begitu ya dok ya. Baik, menarik sekali nih dok informasinya, benar-benar bermanfaat dan benar-benar terjadi nih di keseharian kita. Namun akan kita lanjutkan usai jeda berikut ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.